kasih rezeki. Gitu. Dalam acara apa? Ya, gua kan sekarang lagi ulang tahun. Oh, selamat dah kalau gitu. Iya dong. Waduh, si Opi. Jarang-jarang baik begini nih. Pantesan kumisnya turun naik. Kayak buntut tupai. Ini, lo mau nggak yang gue bawain? Ngapa muka lo tekuk begitu? Pi, maaf, Pi. Kenapa? Gue lagi puasa, Pi. Jadi lu jangan ganggu iman gue yang lagi sedang lurus nih. Ini yang perlu gue jelasin. Makanya kalau Ustadz lagi ceramah, lo dengerin, jangan tidur. Begini, Din. Kalau lo lagi puasa sunnah, sekarang ini kan gue lagi ulang tahun. Berarti gue lagi punya hajat. Kalau temen lagi punya hajat, berarti puasa sunnah lo boleh lo batalin. Lu jangan jadi setan dah. Nama Opi aja lu nyusahin, apalagi lu jadi setan. Ya kalau lu nggak mau, gue kasih orang. Berapa susahnya? Duh, air putih. Duh. Gue cuma menghormati lo aja nih ya. Nah, iya. Kalau bukan demi temen gue agak bakalan. Kecuali puasa Ramadan. Kalau nggak boleh tuh lo batalin. Waalaikumsalam. Ustaz. Tumben pada akur. Si Opi. Kenapa Opi? Saya disuruh suruh buka puasa. Ya saya demi teman, ya saya nyicipin aja nih. Saya udah bilang puasa sunnah sama puasa Ramadan sama aja. Ya. Jangan nggak boleh dibatalin, ditelan roti saya. Ini berarti Ustadz sama Opi ini setongkol nih pada. Secuek, sekongkol. Ustadz sama si Opi bersekutu. Saya harus lebih hati-hati. Kalau enggak, saya lagi nih ceramahin. Gini. Kita kalau puasa wajib Ramadan, kita jadi musafir, pergi dalam perjalanan jauh, itu boleh dibatalin. Artinya jauh, boleh mengganti puasanya. Nah sekarang ini kan perkara puasa sunnah. Iya. Kita puasa sunnah nih. Sekali waktu kita datang ke rumah orang ada hajatan. Orang itu kan nawarin kita makan. Terus kita kagak kasih tahu dia kalau kita kan puasa. Buka aja, pahalanya dapat semua. Enggak apa-apa tuh. Pahala puasa udah dapat, pahala menghormati orang, menyenangkan orang yang sudah menyediakan makanan sama kita, dapat juga. Kalau begitu sampai besok puasa ada yang ngasih makan aja udah. Kan termasuk sah kita. Enggak masalah puasa sih gimana nih? Begini deh, kalau ngomongin pahala mau nggak usah hitung-hitungan sama Allah. Sekarang gue tanya sama lu, lu sehari napas berapa kali? Ya, si Ustadz. Bukan, hidung lu kan boros nih. Udah ngapa jadi ngitungin saya napas? Ya enggak, Kalau nanya makan aja. berapa hari sekali tuh bener. Lah napas lu ngitungin? Astagfirullah. Iya ya tadi ya. Urusan napas aja kita sampai lupa. Ustadz emang hebat. Nyampe pikirannya ke situ. Saya aja enggak. Loh, yang begini nih. Siapa yang ngitungin napas tadi? Kalau menurut ilmu kedokteran, itu kita napas kurang lebih dari 9.000 sekian ratus. 24 jam kita bernapas. Kok sampai ya orang ngitungin napas ya? Sekarang 9.000 sekian, lu napas. Sekarang satu napas. Berapa detik? Lu udah ngucap terima kasih belum sama Allah? Karena gua tanya. Itu yang penting. Urusan itu aja kita kagak kebayar sama Allah. Jadi kita nggak usah hitung-hitungan pahala. Yang penting bagaimana ibadah lu, puasa lu semata-mata hanya mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Udah begitu aja. Aku nggak ikut campur ah. Aku ikut ah. Gua jalan lah. Ini buat gua ntar buka puasa. Lah kan udah batal. Kan lagi kan bisa diterusin. Kita kalau ngelihat pengantin baru, kadang-kadang suka iri pengen jadi pengantin lagi. Maksudnya begini, betapa nikmat karunia sebuah pernikahan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Jadi aneh, ketika ada laki-laki sedang menjomblo sampai tua, alasannya oh kerja, alasannya oh belum punya duit, alasannya oh belum punya rumah. Kapan mau punya duit, kapan mau punya rumah kalau tidak ada penyemangat dalam hidup? Sebuah pernikahan justru berhasil positif. Apa? Ketika kita punya istri kan hidup jadi lebih bertanggung jawab, betul nggak? Insya Islam mengumpamakan bahwa perempuan yaitu istri sebagai ladang. Apa yang dimaksud dengan ladang? Dari sana akan tumbuh hal-hal yang bermanfaat. Misalnya apa? Lahir anak yang semakin merekatkan hubungan suami dengan istri. Itulah tujuan dari rumah tangga. Ku ke jendela pagi di udara yang letih, deru geram nyanyian taman. Wahai para perempuan, kalau kalian berada di tangan laki-laki soleh, ketika kalian berbuat salah, semarah-marahnya dia tidak akan menzalimi kalian. Pentingnya kalian mencari laki-laki yang soleh. Sekarang ukuran laki-laki soleh itu apa? Ukuran laki-laki soleh itu bukan berarti kalau datang ke rumah kamu dia bawa mobil, bukan. Itu mah ukurannya harta. Pokoknya begini Bu,
Sekali waktu ibu lihat anak ibu udah deket nih sama cowoknya. Tanya sama anaknya, kamu suka sama anak saya? Suka ibu. Sukanya kayak apa? Saya kepengen anak ibu jadi istri saya. Punya apa kamu sekarang? Nggak punya apa-apa. Hah? Udah kerja? Lagi nyari bu. Udah dapat belum? 16 kali ditolak sih. Terus kamu putus asa? Enggak. Kenapa begitu? Karena saya yakin Allah yang memberikan rezeki. Kalau itu anak bisa memberikan jawaban kayak gitu, ambil jadi menantu. Tapi kalau seandainya bapak ibu ketemu anak muda, kamu kepengen sama anak saya? Kepengen pak. Kepengen apa? Menikahi anak bapak. Kamu sudah punya pekerjaan? Sudah pak. Kerja di mana? Saya kerja sama orang tua saya. Kerjanya memang bagus, tapi begitu kalimatnya sama orang tua saya, bukan tidak bagus, bagus. Cuma masih ada di ketek orang. Jadi bapak ibu harus semangat sama anak yang begitu yakin kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rezeki. Terus lihat nih anak ibadahnya bagaimana? Ibadah sholat karena calon mertua, apa karena memang doyan sholat? Kamu punya Tuhan. Jangan lupa selalu tanya kepada Tuhanmu. Libatkan Allah dalam setiap urusan kehidupan kamu. Insya Allah nanti bakal ketemu jalan keluar terus. Dan ketika itu jadi sebuah kebiasaan, dibawa ke dalam rumah tangga. Insya Allah kalau suami bikin macam-macam dikit, kamu gak putus asa. Karena kamu punya. Ketika suami cari kerja sana sini, kamu masih belum dapat juga, kamu tetap bisa bersabar karena punya. Itu sholat Shaolin apa gimana? Ketacengbok ini sholat ini. Bagaimana urusan? Oh, tandanya apa? Nyerah. Siap belum lo? Udah siap dari tadi, gue udah siap. Emang gue mau lari apa? Ya bukan begitu, sholat kan mesti tertib. Nah ini gue udah tertib banget, Pi. Allahu Akbar. Pi. Stop, Pi. Stop, Pi. Batal deh, nggak pernah beres sembahyang melo lo. Gue mending sholat masing-masing dah. Lah emang kenapa? Lu sholat apaan itu begitu? Sholat berjamaah nih pahalanya lebih gede daripada sholat single. Waduh, single. Lu ngaji di mana pakai bahasa single? Namanya takbir tuh harus sigap. Gue sering lihat orang sholat begitu, nggak ada yang marah. Tadi lu ngerti tuh artinya begitu. Itu variasi, biar beda sama yang lain. Emangnya mobil, Pi, pakai variasi? Udah gak, mendingan sholat masing-masing aja. Lu gimana sholat masing-masing berjamaah? Udah, masing-masing aja. Sholat apaan tangan pakai begitu? Nah itu kan variasi, kan gue udah bilang. Emang ngapa kalau gue mau ini? Ilah, Pi, gue mau sholat. Lah sembahyang bayang aja kan nggak masing-masing. Mengganggu, gue pengen tenang. Lu jangan mengganggu konsentrasi orang dong. Harus tenang, khusyuk. Ya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waduh. Lu sakit stroke apa? Amang ayan lu? Nah, gue pernah lihat ada orang sholat begitu, dia repot tuh, ada ustadz tuh. Nah, itu pada sholat apaan? Hah? Sholat fardu apa sholat sunnah? Tadi kan awalnya saya mau sholat berjamaah nih. Bagus. Oh, bareng deh, saya imam. Cakep. Saya takbir, Ustaz. Saya takbir. Allahu Akbar. Dia nggak mau. Kagak mau, orang kayak orang main silat. Itu sholat Shaolin apa gimana? Ketacengbok ini sholat ini. Bagaimana urusan? Saya pernah lihat orang sholat begitu, Ustaz. Jangan ditiru. Kagak ada yang begitu, Bang Opi. Misalnya Allah mau ngasih gak? Enggak. Oh, gitu. Nah kan, Pi, Ustadz aja bingung liat cara lu sholat. Apalagi gua, sholat pakai begini-begini. Kayak orang ayan aja lu. Kan gini. Takbir itu ketika kita ngangkat tangan begini ya. Ada yang gini, ada yang gini gitu kan ya. Ada yang gini. Itu mah kita nggak usah urusin deh. Masing-masing punya jawaban. Ya. Yang penting intinya adalah bertakbir sesuai dengan yang diajarkan Rasul. Benar. Ini kita takbir nih. Allahu Akbar. Kalau ada orang angkat tangan begini, kenapa itu? Nyerah. Tandanya apa? Nyerah. Jadi kita angkat begini, seolah-olah kita ini menyerah kepada kemahabesaran Allah. Kalau begini, Nah itu tadi saya bagaimana takutin. urusan? Begitu habis sholat ya begini terus kan. As-sholatul jamaah khairun min sholatil fardhi bis'abin wa 20 darajatan. Nah, Iya.
Apa? Jelasin Tat, biar dia ngerti. Sholat berjamaah itu jauh lebih baik daripada sholat sendiri. Allah berikan 27 derajat. Memang sesuatu yang tidak pernah dilihat itu ketika ditampakkan di depan umum jadi aneh. Ya mungkin Bang Upi punya pengalaman, emang pernah lihat di mana sholat begitu? Ada Ustaz di daerah sono, saya jadi makmum tuh waktu itu tuh. Terus imamnya begitu? Oh iya, makanya saya di belakang, makanya saya minggir, saya ngeri kesikut. Ngerti itu Ustaz, saya ngerti tadi. Itu. Ya udah, cakep deh ya. Iya. Gitu aja udah ya. Oke Tat. Lu salaman lu kok salaman kayak temen lu. Kan kalau orang salaman kita harus menyalami juga. Begitu, ngerti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhlak yang baik kepada orang tua dan segala macam. Wah, kalau ngomong Rasul, akhlaknya Masya Allah. Orang datang ke rumah Rasul, Rasul keluar sendalnya dirapihin. Coba, sendalnya dirapihin, ditaruh di depan. Sampai orang itu make. Mana ada sekarang tuan rumah kayak begitu, Pak. Kadang-kadang kita cuma dari pintu, oh iya, hati-hati ya, hati-hati. Padahal alangkah lebih baik diantarkan ke mobilnya. Oh iya, bukain. Ayo silakan, oh iya. Ya tergantung yang datang siapa. Kalau yang datang orang susah ngapain juga digituin. Nah, inilah prinsip pembeda-bedakan. Na'udzubillah min. Sementara seorang abdun, seorang hamba, dia tidak akan bersikap seperti itu. Karena seorang abdun selalu merasa tahu dirinya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa kecuali semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata ukuran di mata Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pandangan kedekatan dengan Allah, yaitu pandangan ketakwaan. Kalau orientasi cara memandang kita hanya pandangan dunia, maka kita tidak akan pernah sadar bahwa Allah memberikan letak keadilan dengan apa? Sifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Ketika kita hidup dikayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dianugerahi dengan jabatan yang hebat, kekayaan harta yang berlebihan daripada orang lain, tapi seandainya itu tidak dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai sebuah alat atau kendaraan menjadi lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh itulah orang-orang yang sangat merugi. Allah tidak akan pernah berikan ridha kepada mereka. Kalaupun kayanya mereka, tingginya jabatan mereka, bukan Allah yang meridai, tapi syaitan mewakili Allah untuk memberikan keridhaan kepada orang-orang seperti itu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Warna hidup itu penuh dengan suka dan duka. Orang berharap suka saja, mohon maaf lahir batin. Buat apa Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan air mata kalau bukan untuk dikeluarkan? Ingat, keluarnya air mata bukan cuma hanya karena kesedihan, tapi karena kebahagiaan juga bisa. Orang-orang yang beriman itu ketika dia mendapatkan nikmat yang besar, yang keluar dari mulutnya bukan tawa, tapi air mata. Apalagi ketika berkenaan dengan amanah yang luar biasa besar, amanah terhadap rakyat, amanah terhadap apapun yang semua itu nanti bakal dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wih, yang keluar bukan pesta, tapi justru yang keluar air mata. Kenapa, Din? Kenapa? Sendal saya hilang. Sendal hilang? Pak, sendal saya hilang Pak, kiri dua-duanya Pak. Sendal lu hilang kiri dua-duanya? Iya. Yang kanan kemana? Nggak tahu, tapi alhamdulillah ada gantinya. Oh, gantinya Saya apa tahu? nggak boleh begitu. Jangan sendal hilang, ngambil sendal yang lain, nggak bagus. Jadi kita tetap sabar walaupun hilang. Ya kalau udah hilang mau apa, Di? Iya sih emang. Kan segala sesuatu ada usia. Walikulli ummatin ajalun, ada usianya. Oh iya Gitu ya. Doa tadi itu hadis Rasul ya. Gak boleh sirik sama rezeki orang. Kenapa kalau lagi banyak uang nggak ngomong, tapi begitu nggak punya uang suka ngomong? Kenapa begitu?
Itulah manusia. Manusia itu kadang-kadang suka nggak mau berbagi kesenangan, tapi begitu sedih, susah, dia baru cerita-cerita. Padahal kalau kita bicara suhuf Musa ini, Masya Allah, ketika ada seorang manusia, begitu dia bangun di pagi hari, kemudian dia mengadukan tentang perkara-perkara yang susah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi diadukan kepada manusia, sungguh dia menjadi orang-orang yang nista. Kenapa sih kok selama ini banyak manusia merasa hidupnya berat? Satu, karena kita terlalu sering ikut campur dengan sesuatu yang sudah diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara dunia Allah sudah urus. Selama kita mau bekerja, mau berikhtiar, lalu kemudian kita bersabar dan kita bersyukur atas hasil yang didapat, bohong kalau hidup ini tidak akan nyaman. Karakteristik manusia-manusia yang suka mengurus apa yang sudah diurus oleh Allah adalah apa? Satu, gampang berduka. Kedua, mudah putus asa. Ketiga, ujung-ujungnya selalu mengatakan bahwa Allah itu tidak adil. Mana dia? Kok es batunya nggak ada? Tapi kan berkeringat. Mana keringatnya? Coba bayangin. Oh iya. Alhamdulillah. Nih, saya jajalin nih. Kan itu buat gua, Din. Tenang, ada buat Ustaz. Mana? Tenang aja. Aduh, capek deh. Alhamdulillah. Ini, mau dijajalin lagi? Enggak. Jajalin lagi? Alhamdulillah. Baca bismillah, doa. Kenapa jadi dia yang ngajarin gue? Baca apa, Din? Bismillah. Oh, terus apa lagi? Untuk agar minum kita itu nikmat. Oh, subhanallah. Tapi yang gua tahu, Din, kata Rasul, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Nah itu bisa. Emang artinya apa? Dengerin dulu. Itu bukan doa tadi. Itu hadis Rasul yang artinya la yashrabanna ahadukum qa'iman. Itu artinya janganlah engkau makan dan minum berdiri. Tuh, begitu artinya. Jadi kalau minum kata Rasul duduk Dengan manis, Iya. bersimpuh, Bismillah. Ya, lo kenapa ngeliatin minuman gue terus? Din, kata Rasul, kita itu nggak boleh iri dengan rezeki orang lain. Nabi yang paling kaya di antar sekian banyak Nabi dan Rasul siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Lihat kerajaannya, kemampuan berkomunikasinya, bukan cuma hanya kepada manusia, tapi kepada hewan, kepada jin-jin. Itu kehebatan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi jangan dilihat daripada itunya ya. Soalnya kalau kita melihat bagaimana persahabatan dengan jin, akhirnya kita kepengen begitu. Padahal bukan itu maksud Allah. Artinya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat seseorang pada satu makam yang sangat luar biasa, dia nggak perlu minta apapun. Nanti Allah yang akan berikan sesuatu yang dia tidak inginkan, tiba-tiba Allah kasih. Sekali waktu begini, Pak. Ada seorang anak muda datang ke rumah seorang tuan guru lah. Dia bilang apa? Tuan guru, tolong dong berikan saya ilmu tidak mempan dibacok. Itu tuan guru cuma senyum tertawa. Terus tuan guru itu bilang apa? Maukah kamu saya berikan satu ilmu yang luar biasa lebih daripada itu? Itu yang saya cari. Ilmu apa? Ilmu Rasul. Bingung dia. Ilmu Rasul. Apa maksudnya? Sederhana. Kalau kamu datang ke sini kepengen mencari ilmu tidak mempan dibacok, saya akan berikan. Kamu punya ilmu bagaimana orang tidak mau membacok kamu. Jadi ilmu yang dicari adalah itu, bagaimana orang tidak punya keinginan berbuat jahat sama kita. Ilmu Rasul kan ilmu akhlak, Pak. Karena apa? Inti dari segala ilmu adalah akhlak. Begitu banyak orang yang pandai bicara tentang ilmu, nggak usah jauh-jauh, lihat saja bagaimana akhlaknya. Ada orang yang menghormatinya hanya sekedar menjilat saja, bukan karena ketulusan. Lihat saja inti daripada jabatan itu adalah apa? Akhlak. Jadi inti dari segala ilmu yang hebat di dunia dan di akhirat adalah akhlak. Tiga perkara amal yang harus dibaca selalu jangan ditinggalin. Pertama, mau melakukan sesuatu jangan lupa baca Terus dalam proses melakukannya jangan lupa memohon perlindungan kepada, sehingga dalam prosesnya itu kita nggak jadi kecurangan, tidak terjadi kezoliman. Karena ketika kita melakukan itu memohon perlindungan Allah, fasta'idz billah,
Lalu kemudian berakhir selesai melakukan itu, jangan lupa berucap alhamdulillah. Jadi bismillah, ta'awud, alhamdulillah, ini adalah ucapan-ucapan yang hebat. Intinya adalah semuanya ketika membaca bismillah, benteng la ilaha illallah. Intinya ketika kita berta'awud, benteng la ilaha illallah. Intinya ketika kita mengucapkan hamdalah, bentengnya adalah la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah sebetulnya yang disampaikan. Ketika ditimpa dalam kesusahan, tidak ada yang lain yang lebih hebat kecuali menyebut Allah Subhanahu wa taala, selesai. Itu mantap, Ibu. Dijadikan sedih sebagai sebuah kendaraan untuk sampai kepada Allah. Makanya penting pintu yang dalam di sini untuk mengetuk kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah diterima oleh Allah, yang pertama syaratnya kita sudah bersyahadat. Sudah menjadi seorang muslim meskipun kita nggak tahu apakah kita ini muslim yang benar atau tidak. Sering-sering masuk ke dalam kamar hati untuk bercermin, mencari jawaban lewat cermin hati, agar berhati-hati dalam kehidupan untuk tidak menyakiti hati orang lain.